Selamat siang, sudah jam lagi 10 menit jam 2. Sudah berapa jam ya kita duduk di hadapan Tuhan hari ini? Dari jam 10, 11, 12, 1, 2, sudah 4 jam. Luar biasa semua karena kemurahan Tuhan. Ya baiklah, pada saat ini pada sesi yang ketiga kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena itu kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 bagian A. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 bagian A. Ya pasti sudah didapat karena dekat saja. Ayat yang ke-7 bagian A. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Saya berikan judul khotbah saya pada siang hari ini, yaitu dari debu tanah menjadi milik kesayangan Allah. Dari debu tanah menjadi milik kesayangan Allah. Ya, jangan saudara tuntut, saya punya janji tadi malam ya. Yang tadi malam itu janjinya untuk yang sebentar malam, lanjutan firman Tuhan yang tadi malam. Nah, tetapi sekarang kita akan berbicara tentang dari debu tanah menjadi harta kesayangan Allah. Tadi kita sudah dengarkan dua orang pemberita firman. Yang pertama, bagaimana mujizat yang diterima oleh seorang perempuan yang pendarahan hanya dengan memegang atau menjamah jubah dari Tuhan Yesus Kristus atau jubahnya. Kemudian firman Tuhan yang kedua kita dengarkan tadi, bahwa peristiwa murid-murid berjalan sementara ada di tengah air, Yesus datang dengan berjalan di atas air dan memberikan peringatan kepada murid-muridnya yang juga diberikan kepada kita, supaya di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, sementara diombang-ambingkan oleh berbagai persoalan, oleh berbagai rasa takut yang mencekam, oleh karena adanya malapetaka, oleh karena adanya berbagai macam kondisi ekonomi yang sudah mulai merosot dengan kondisi akibat dari pandemi virus corona. Firman Tuhan datang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, beberapa malam telah kita lalui bagaimana tipu muslihat iblis itu, dia menciptakan rasa takut kepada kita. Karena itu kalau kita tahu siapa diri kita, kalau kita tahu apa status kita di hadapan Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah dengarkan kita diberikan status sebagai anak Allah. Kemudian dari status sebagai anak Allah, kita dinaikkan menjadi status sebagai anak tunggal, anak sulung Allah, anak-anak sulung. Dan ketika kita memiliki status sebagai anak-anak sulung, berarti kita adalah milik kepunyaan Allah yang akan menerima janji, yang akan menerima yaitu warisan sorga yang disiapkan untuk kita. Tadi kita sudah persoalkan masalah di sorga itu nanti seperti apa saudara, apakah itu nanti terbuat dari emas atau terbuat dari apa. Karena itu kuncinya, jawabannya semuanya sebenarnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah nanti benar itu saudaraku, sorga itu memang terbuat dari emas, dari 12 permata-permata yang ditentukan di dalam Wahyu pasal 21 tentang Yerusalem baru. Apakah seperti itu saudaraku? Ya, nanti kita temukanlah di sana. Tetapi selama apa yang tidak terkatakan di dalam kebenaran firman Allah itu tidak usah kita cari tahu, tidak usah kita persoalkan, karena akan membuat kita tersesat saudara. Akan membuat kita tersesat kalau kita mau cari tahu apa yang tidak tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau cari tafsiran-tafsiran hamba Tuhan yang hebat ya, atau ajaran-ajaran orang yang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau berkanjang ke situ, sama seperti yang terjadi kepada peristiwa dua orang tadi, peristiwa dua yang kita dengarkan khotbah tadi saudara. Yaitu perempuan ini, kalau dia mau itu, dia mau ini, ingat bahwa dia najis sampai Pak Gembala tadi katakan, jangan kita takut, jangan kita takut berdosa. Jangan kita takut karena kita berdosa. Ya. Jangan karena kita takut karena kita berdosa.
Tetapi ketika kita membangkit keberanian kita karena kita tahu siapa kita, diri kita, kita datang kepada Tuhan tanpa menghiraukan apapun yang terjadi. Sehingga perempuan yang pendarahan itu ditahu bahwa memang najis. Orang perempuan yang pendarahan itu najis, harus memelihara dirinya dalam kenajisannya selama 7 hari, baru dia bisa tampil setelah dia bebas dari kenajisannya. Tetapi karena dia ingin sembuh, karena dia dengar berita bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan, maka dia pergi berusaha menyusup di tengah orang banyak, dan luar biasa imannya menyembuhkan dia. Kita lihat saudaraku kasih Tuhan, dari debu tanah. Dari debu tanah Tuhan ubahkan. Kalau di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24, dari dalam maut kita dipindahkan ke dalam hidup. Oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu dalam Yohanes 5 ayat yang ke-14, ayat yang ke-24. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-14 dan 15, di sana oleh karena kita mengasihi sesama manusia, kita tidak membenci sesama manusia kita, maka kita pindah dari maut kepada hidup. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kita masih tetap ada di dalam tempat mati. Percaya ini seperti apa saudara? Kita percaya kalau kita ada dalam persoalan seperti perempuan yang pendarahan ini, dia pasti sembuh. Pada saat dia percaya sekalipun dia belum melakukan, saudaraku, sebenarnya dia sudah pindah dari dalam maut kepada kehidupan. Dia sudah tinggal dia pergi lakukan saja, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya juga dalam mati. Dia imani, dia pegang, jumpa Yesus, dia pasti sembuh. Ya, pada saat dia percaya itu sebenarnya dia sudah pindah. Begitu juga Petrus. Pada saat dia percaya, jikalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku. Akhirnya begitu Tuhan suruh dia untuk pergi, saat itu dia percaya bahwa benar-benar itu adalah Tuhan, dia percaya. Tetapi dalam perjalanan ada angin yang meniup, ada cobaan, ada gelombang, ada persoalan yang datang, sehingga dia mulai merasa takut dan dia. Tetapi Tuhan sudah lihat ada keinginannya untuk datang kepada Tuhan. Dia sudah tahu ada gairahnya untuk mencari Tuhan, sama seperti perempuan itu. Akhirnya ketika dia berseru meminta tolong, maka Tuhan datang mengulurkan tangannya, memberikan pertolongan kepada Petrus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara, bagaimana kita berpindah dari hidup, dari debu tanah menjadi kepada yang lebih sempurna di hadapan Allah, sampai menuju kepada harta kesayangan, menjadi harta kesayangan Allah. Ya, kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-37 dan ayat yang ke-38. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Supaya kita tahu dan tidak perlu kita takut dengan keadaan apapun. Karena apa? Ingat saudara, yang ayat yang saya baca tadi saya hafalkan kepada saudara dalam Yohanes 5 ayat yang ke-24. Kita sudah berpindah dari alam maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi kalau sudah dalam hidup, tidak perlu lagi kita takut dengan masalah hidup mati. Ya, itu urusannya Tuhan. Nah, ini ayatnya yang ke-47, manusia pertama berasal dari debu tanah, yaitu yang diciptakan tadi oleh Tuhan. Dan kita tahu debu tanah itu adalah makanan ular. Tetapi pada kenyataannya, tapi sebentar malam nanti kita dengar itu, karena jatahnya itu sebentar malam saudara, tentang debu tanah. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ayat yang ke-48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, yaitu Adam. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana kita memiliki kehidupan baru sampai kita harus mati dulu baru kita bangkit, yaitu kita yang menerima kebenaran Allah. Kita harus dibaptis di dalam Roma 6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki persamaan sama seperti dengan Yesus Kristus. Kita mati, dikuburkan di dalam baptisan, kemudian kita dibangkitkan di dalam kelahiran yang baru, hidup yang baru, memiliki tubuh surgawi di dalam hidup kita.
Bukan berarti kita mati secara mati total, sudah tidak memiliki nyawa lagi di dalam hidup kita. Tetapi mati kita punya tubuh jasmani ini, kita punya keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan lahiriah yang ada di dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, kita meminta ampun kepada Tuhan, kita dibaharui, kita dipulihkan menjadi hidup baru lewat baptisan yang sudah kita lakukan. Ya mungkin ada di antara kita yang belum dibaptis, tapi saya tidak yakin. Ya karena kita sudah dewasa semua, pasti sudah memberi diri untuk dibaptis. Sehingga kita sudah memiliki hidup yang baru. Itulah disebut kita sudah pindah kepada hidup yang baru, kepada kehidupan. Ya, tetapi kalau ada di antara kita yang masih suka membenci dengan orang lain, tidak saling mengasihi, itu tanda tanya bahwa kita sudah memiliki hidup yang baru. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sampai kita menjadi berharga sedemikian rupa di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang biasa, hanyalah debu tanah yang dijadikan oleh Tuhan, dibuat dari debu tanah. Kenapa sampai kita sangat berharga di hadapan Tuhan? Kenapa saudaraku? Karena karya penyelamatan datangnya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15 di sana jelas dikatakan, berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Ingat saudara, hanya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itulah yang akan disebut berharga di mata Tuhan. Kalau di dalam Matius pasalnya yang di baik itu Matius pasal 12, Matius pasal 10 jelas dikatakan di sana, kalau ayatnya 31, Matius 10 ayat 31, kita lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit itu dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan semua kebutuhan keperluannya. Dia tidak menanam, dia tidak menabur, ya dia tidak menuai, tetapi dia makan terus, tidak pernah saudaraku, ya tidak pernah dia berkekurangan, tidak pernah dia kita dengar mengeluh, ya kekurangan. Ya baguslah kalau kita seperti mereka, tidak pernah mengeluh seperti burung pipit. Hanya saja bunyi. Ya bunyi apa saudara? Memuji memuliakan nama Tuhan. Kita memuji saja, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengeluh dengan kekurangan atau kelebihan atau apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Ya. Kemudian saudaraku kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah ini saudaraku kasusnya yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sementara orang-orang Farisi mau datang mencobai dia, untuk menjebak dia, untuk menjatuhkan dia. Sehingga Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Coba di antara kalian kalau ada pada hari Sabat kamu punya domba atau punya piaraan yang terjerumus ke dalam jurang atau apalah, ya, apakah kamu tidak akan pergi pada hari Sabat itu untuk pergi mencari? Itulah sebabnya Yesus katakan, apalagi manusia itu lebih berharga daripada domba. Kenapa sampai Tuhan mengatakan itu lebih berharga? Karena tadi kita telah mendengarkan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itu oleh karena kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Oleh karena kita telah percaya kepada Tuhan, sehingga saya katakan tadi, kita berpindah dari dalam alam maut, kita berpindah kepada hidup. Dan saat ini kita memiliki kehidupan itu oleh karena kita percaya kepadanya. Dan sebagai orang yang percaya kepada dia, kita harus memenuhi dua hukum yang Tuhan telah perhadapkan kepada kita. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Matius 22 ayat yang ke-37. Kemudian kita harus mengasihi sesama manusia, tidak boleh banyak alasan, tidak pakai alasan apapun alasan saudara. Apakah saudara, itu mereka selalu menyakiti hati saya, mereka selalu memfitnah saya. Itu tidak beralasan seperti itu. Karena firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi seringkali kita manusia mengatakan ada kata seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, sehingga dijadikan bahwa kita harus mengasihi diri kita dulu baru mengasihi orang lain. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dia tidak perhitungkan persoalan yang akan
dihadapi. Dia tidak persoalkan penderitaan yang harus dia lalui demi untuk mengasihi kita. Dan dia mengatakan bahwa aku meninggalkan teladan untuk kalian, supaya kalian harus mengikuti teladanku, teladan Yesus Kristus. Seringkali kita manusia yang cari-cari alasan begini. Kita gunakan juga firman, kita putar balikan firman, kita sampaikan kepada orang, menyesatkan mereka. Akhirnya sama-sama dikatakan firman Allah, pemimpin yang buta menuntun orang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Haleluya. Jadi ini saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian lebih berharga kita daripada domba, lebih berharga kita dari burung pipit. Kenapa sampai kita begitu berharganya di mata Tuhan, saudara? Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43, ayatnya yang keempat. Kita baca dari ayatnya yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Kita ditebus dari Mesir, ya, kita ditebus dari kuasa kegelapan dan dijadikan, saudaraku, bangsa-bangsa lain yang menanggung hukuman dari setiap kekurangan dan kelemahan kita. Itu berbicara tentang Esau dan Yakub. Ayatnya yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena ini kita sangat berharga, adalah umat yang dijanjikan oleh Tuhan lewat Abraham. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, di sana mulai dari ayat yang ketiga. Karena siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan olehmulah maka bangsa-bangsa di bumi akan mendapat berkat. Seperti kita bangsa Indonesia. Jadi wajar bagi kita orang yang ada di tempat ini berdoa untuk bangsa-bangsa lain tanpa memandang bulu siapapun mereka, baik mereka yang sudah mengenal Tuhan ataupun mereka tidak mengenal Tuhan. Kita berdoa supaya berkat yang telah kita terima akan diterima oleh mereka, yaitu berkat kemurahan Allah, keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada kita sampai pada saat ini. Ya, lanjut. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia. Ingat saudara, aku memberikan manusia. Kata manusia ini kita taruh tanda kutip. Siapa yang disebut manusia di dalam kebenaran firman Tuhan? Oleh karena kita sangat berharga di mata Tuhan, oleh karena Dia sangat mengasihi kita, karena dikatakan bahwa sejak dari dalam kandungan ibu, dikatakan kepada Yeremia, sejak dari dalam kandungan ibumu aku telah memilih engkau dan menetapkan engkau untuk menjadi pemberita kebenaran, di dalam Yeremia pasal 1. Kemudian saudaraku, di dalam Yohanes pasal ke-16 ayat 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dari mana kita dipilih? Sejak sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Memang benar Dia jadikan kita dari debu tanah, dan debu tanah itu adalah makanan ular, makanan iblis. Tetapi ingat di dalam ayat yang ke-7 Kejadian tadi, lalu Dia menghembuskan napas kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi Dia masukkan roh kehidupan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan, saudaraku, kehidupan surgawi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-47 dan 48, yaitu manusia surgawi Dia hembuskan di dalam diri kita. Itu berbicara tentang Yesus Kristus yang masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Tetapi kita adalah manusia yang seringkali, saudaraku, tidak mau menerima kasih Tuhan itu. Kita menyanyiakan manusia itu, kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita tidak sadari bahwa diri kita ini adalah tubuhnya Roh Kudus, tempat tinggalnya Roh Kudus. Bagaimana kita tidak mau, saudaraku, mau tersesat ketika ada pandemi virus corona? Katanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sedangkan yang dikatakan firman Tuhan, kalau ada yang membinasakan bait Roh Kudus, maka dia akan binasa. Tidak percayakah kita kepada pertolongan Tuhan? Sama seperti perempuan yang pendarahan tadi, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Di mana? Kita sudah dengarkan kan? Kita punya telinga tapi tidak mengerti. Kita punya mata tapi tidak menanggap.
Kita tahu firman Tuhan, kita tahu Yesus hebat dan luar biasa. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga dia katakan di sana, maka aku memberikan manusia. Siapa manusia yang diberikan kepada kita? Apakah saya diberikan kepada saudara untuk datang menyampaikan firman Tuhan? Sudah kurang lebih 50, hampir 60 kali saya sampaikan firman Tuhan dalam sebulan ini di tempat ini. Ya, sudah 39 hari kita datang bersama-sama. Iya, malamnya saja, belum dihitung siang yang kita selalu lakukan seperti saat ini kita lakukan siang. Apakah saya yang datang sebagai manusia memberikan kalian untuk menjadi keselamatan? Bukan. Akulah Tuhan juru selamatmu. Sehingga aku menggantikan Mesir untuk menghukum anak sulung orang Mesir yang dibunuh. Sehingga anak sulung orang Israel, anak sulung yang dijanji itu menjadi milik Allah. Harus mengorbankan milik dunia atau milik Mesir. Kemudian bangsa-bangsa lain, ayat yang selanjutnya. Dan memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapa bangsa-bangsa yang ditulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-32? Hal itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang akan diberikan hukuman oleh Tuhan, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi mereka yang sibuk mencari kekayaan mereka, sibuk mencari harta duniawi mereka. Itulah yang akan menggantikan kita, yang seharusnya kita juga menerima penghukuman oleh karena kita adalah debu tanah yang berdosa, yang tidak taat, tidak tunduk di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kita berharga, sehingga dia berani berkata bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Kita. Sehingga dia memberikan manusia kepada kita, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Sehingga dia berkata, ada 3 pribadi yang berkata di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14, maka akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Ya. Kalau kita perhatikan saudara di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14, akulah aku yang mengutus aku. Tapi aku yang ketiga itu hurufnya huruf kecil. Itulah sebabnya firman Tuhan sekarang ada banyak ajaran-ajaran yang menggunakanlah kata Yahweh. Itu setahu saya saudaraku, nama Tuhan tidak bisa sembarang disebut. Sekalipun saya dapat dari pelajaran di sekolah, ya karena saya tidak mengerti bahasa Ibrani, itu tulisannya hanya huruf mati semua, 4 huruf, Y, H, W, H. Ingat saudara, hati-hati. Sekarang dengan ajaran-ajaran yang sekarang, firman Tuhan berkata jangan ditambah, jangan dikurang. Supaya dia bisa dilafalkan, supaya dia bisa disebut, ditambah dengan huruf A, ditambah dengan huruf E. Padahal keadaan sebenarnya tidak ada huruf A, tidak ada huruf hidup. Karena apa? Peraturan pada zaman itu, nama Tuhan tidak sembarang untuk disebut. Sehingga dia pakai nama YHWH. Tetapi kan sekarang mudah saja dipanggil Yahweh. Adapun urusan masalah nama bukan itu yang kita urus. Yang menjadi urusan kita yaitu kita percaya kepada Dia yang telah memberikan kehidupan kita, yang memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan. Ingat di sana dalam Keluaran 3:14 saya katakan tadi bahwa akulah aku yang mengutus aku. Aku yang huruf kecil itu berbicara kepada manusia. Itu ada manusia, yaitu firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat ke-14. Firman yang menjadi manusia. Kalau di dalam kitab Injil yang dipegang oleh saudara-saudara kita, kalam yang telah menjadi manusia. Ya. Kalam atau kalimat Allah, kalimatullah. Ya. Kalau kita baca, kalau kita punya Alkitab TSI, Taurat, Sabur, Injil. Ya jelas di sana dia agak berbeda dengan terjemahan yang ada pada kita. Tetapi cuma karena perbedaan terjemahan saja. Tetapi maksudnya dan isinya itu semua sama. Ya. Pada mulanya adalah Allah. Ya kalau di dalam kitab itu, kitab Injil yang dipegang saudara-saudara berbuat Muslim, itu kalam disebut di sana. Dan ayat yang ke-14, kalam itu yang menjadi manusia. Jadi manusia yaitu Yesus Kristus. Itulah dikatakan oleh Yesaya, aku menebus maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ganti untuk apa saudara? Untuk dosa dan kesalahan kita. Kenapa sampai dia harus lakukan itu? Karena kita adalah
barang yang berharga di mata Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita adalah menjadi barang yang berharga? Untuk kita tidak perlu takut untuk menghadapi segala persoalan. Saudaraku, kita lihat janji Tuhan di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat yang keempat dan 5. Kitab Yoel Kitab Yoel pasal 4 dan ayat yang kelima. Yoel 3 ayat 4 dan 5. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon? Kita bisa baca dari atas, saudara, hukuman atas musuh-musuh Israel sebentar di rumah, atau sebentar saya menjelaskan. Seluruh wilayah Filistin, apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ini adalah janji Tuhan. Kenapa? Karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat ibadahmu. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi, saudara, jangan kita sembarang menafsirkan firman Tuhan itu sorga itu terdiri dari emas pondasinya, dilapisi dengan perak, kemudian, saudaraku, disusun dengan 12 permata. Itu semua ada arti rohaninya. Karena di dalam kerajaan sorga bukan berbicara tentang hal-hal duniawi. Emas itu hal-hal duniawi. Di sorga itu tidak ada perkara-perkara duniawi di sana. Yang ada di sana perkara-perkara sorgawi. Di sana tidak berbicara tentang harta benda lagi, tetapi di sana berbicara tentang kehidupan yang kekal. Di sana berbicara tentang hidup rohania. Jangan kita memprediksi katakan bahwa sorga itu terdiri dari emas tulen. Memang firman Allah jelas mengatakan emas tulen, tetapi emas tulen yang sudah habis dimurnikan di dalam api, yaitu kerajaan Tuhan yang adalah milik Tuhan yang berharga. Jangan kita berkanjang, kita tersesat kalau kita mau berbicara sorga banyak emas. Kita mau tersesat kalau kita berbicara di sorga banyak permata. Itulah yang diajarkan oleh saudara-saudara kita yang tidak beragama Kristen. Di sorga masih tersedia fasilitas-fasilitas duniawi. Sesat itu kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada di sorga itu hal-hal duniawi. Berhenti berkata seperti itu. Haleluya. Saya tidak bisa berdebat, saudara, kalau sama, karena bukan saya punya tugas untuk, belum sampai ke situ saya untuk berdebat. Tetapi kalau sampaikan firman Allah, saudara, yang dikatakan emas dan perak itu harta yang berharga, yaitu diri kita yang sudah habis teruji menjadi emas yang murni, emas yang tulen, yaitu yang siap untuk menghadapi cobaan dan tantangan apapun yang datang silih berganti. Tidak sama seperti Petrus, belum teruji. Kenapa? Karena belum dibaharui, belum penuh Roh Kudus dia, sehingga dia tenggelam, dia ragu oleh kantar tipuan angin. Tetapi coba lihat Paulus, coba lihat Petrus. Haleluya. Ketika ada Bar Yesus mau datang mau uji itu Paulus, apa dia katakan? Buta kok. Haleluya. Lihat Petrus, ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, tidak ada imannya itu orang lumpuh yang ada di depan bait suci, yang pergi minta-minta, tidak ada imannya. Itu kita sebagai hamba Tuhan seringkali katakan, harus juga yang didoakan punya iman. Tetapi kalau engkau hamba Tuhan yang benar-benar diurapi oleh Tuhan di pagi hari, lihat Petrus. Tidak ada imannya itu orang yang lumpuh di depan gerbang bait suci itu. Dia pergi, emas dan perak tidak ada padaku. Loh, kenapa dikatakan di surga ada emas dan perak? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus berjalanlah. Apa yang ada padaku kuberikan padaku, yaitu di dalam nama Yesus engkau berjalanlah. Jangan kita mereka-reka yang tidak benar, saudara. Di sorga itu, apapun yang tersedia di sorga, apapun keadaannya di sorga, kita hanya nanti kita cari tahu kalau kita sudah ada di sana. Tetapi kalau mau berbicara di sana ada kesenangan, ada apa, ada sesat kita sudah. Amin, pastor. Sesat kita sudah. Jangan kita katakan bahwa di sana banyak emas. Haleluya. Emas itu harta dunia. Apa yang ada di dunia itu akan binasa bersama dengan dunia, termasuk emas.
Tetapi emas-emasnya Tuhan, yaitu yang sudah habis diuji dengan api, itulah yang akan bertahan dan akan masuk di sorga, menjadi bahan dasarnya buatan sorga. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang dia sediakan di sana? Diri kita inilah yang sebenarnya dia persiapkan untuk ada di sana. Bukan dia bangun rumah. Firman Tuhan, kita mau tersesat dengan orang yang kembali dari sorga. Kita mau tersesat dengan orang kembali dari neraka. Berarti engkau percaya kepada Tuhan cuma karena dengarkan kesaksian orang yang pulang dari sorga, orang yang pulang dari neraka. Itu sesat bagi saya. Sudah dikatakan saudaraku, sekalipun orang yang bangkit dari orang mati mau datang sampaikan Injil kepada mereka, mereka tidak akan. Itu Yesus sendiri yang berkata langsung kepada orang kaya yang ada di sana. Dia bilang, orang kaya, Tuhan, masih ada saya punya keluarga di sana, masih hidup tersesat, masih hidup tidak benar. Tolong suruh Lazarus supaya dia pergi sampaikan kabar supaya mereka juga nanti tidak ikut sama saya. Tetapi Yesus berkata, sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati mau turun sampaikan kepada mereka, dasar mereka keras kepala. Di sana kan ada firman Tuhan, ada ayat-ayat suci, ada kitab Taurat, ada Injil, ada kitab-kitab Allah di sana. Kenapa mereka tidak percaya? Itu pertanda bahwa saudaraku, saya menjadi percaya kepada Tuhan bukan karena dengan kesaksian orang yang pulang dari surga, orang yang pulang dari neraka. Saya percaya kepada Tuhan oleh karena kekuatan Roh Kudus membaca firman. Ingat saudaraku di Tuhan, kita beriman bukan karena dengar kesaksian orang pulang dari surga, tetapi karena mendengarkan firman Kristus yang disampaikan kepada kita. Iman itu timbul bukan dari kesaksian-kesaksian. Itu kesaksian yang dibuat oleh manusia hanya untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, pendakwa-pendakwa kita. Ingat saudara, di dalam Wahyu pasal 12 ayat ke-12, oleh kesaksian-kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Tetapi bukan itu yang menimbulkan iman. Menimbulkan iman oleh karena kita mendengarkan firman Kristus. Haleluya. Jadi jangan kita tersesat. Jangan ada di antara kita jemaat yang mau tersesat, mau pertanyakan itu surga. Oh, dari emas kah? Sehingga kita berdoa, Tuhan, biar cuma serpihan-serpihan saja jalan yang ada di tengah-tengah kota di sana. Haleluya. Dan masalah ukuran, kalau kita mau ukur itu surga dengan ukuran kita manusia, tidak muat orang Jayapura mau masuk di sana. Tidak muat. Apalagi mau berbicara sudah berapa dekade, sudah berapa susun, sudah berapa keturunan sejak dari Adam sampai hari ini. Kitalah manusia yang percaya yang akan menjadi bangunan di surga. Kitalah emas-emas milik Tuhan yang berharga ini. Haleluya. Dan setelah kita berharga, kita menjadi umat kesayangan Allah yang dipilih oleh Tuhan. Ayat terakhir yaitu di dalam Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, ingat, bukan mendengarkan kesaksiannya Elizabeth ya. Sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, kita percaya kalau Tuhan bisa menyelamatkan kita dari segala penyakit lain pun, termasuk dari corona, itu berarti kita akan tetap. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ingat saudara, hanya dua di sana ya. Yaitu jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan memegang perintah itu. Mendengarkan bukan hanya sekedar dengar. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya lah mati. Kita mendengarkan firman timbul iman kita. Sehingga di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh iman kita. Jadi kita beriman harus juga melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Iman tanpa perbuatan juga mati. Sehingga kita akan menjadi umat kesayangan Allah. Kalau sudah menjadi umat kesayangan Allah, saudaraku, tidak ada yang berani menyentuh. Sehingga ketika kita menjadi milik kesayangan Allah, maka Allah akan tinggal terus di dalam diri kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, memberikan pertolongan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita setia saja lakukan. Masalah kesembuhan, masalah berkat-berkat yang dicari oleh bangsa-bangsa seperti makanan, kebutuhan, kekayaan dan lain-lain itu, saudaraku, itu Tuhan pasti siapkan asalkan kita datang cari Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semua sakit sebelum kita
kita minta, sebelum kita didoakan, kalau kita datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti dilakukan, disembuhkan oleh Tuhan. Asal kita datang cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Inilah sedikit kebenaran firman Allah, kiranya memberkati kita semua. Dalam nama Yesus diteguhkan, dimeteraikan kepada kita semua. Haleluya. Amin.